Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita hari ini diambil daripada Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat 25. Oke, saya bacakan di sini ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Maksud baginya itu adalah jemaat itu sendirilah. Demikianlah firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk jauh lebih dalam tentang firman Tuhan ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat serba sedikit tentang latar belakang penulisan ini. Yang pertama sekali, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau kita katakan jemaat di Efesus itu bukan bermakna kepada masyarakat di Efesus. Ya, walaupun sepatutnya seperti itu. Tapi yang jelas di sini mengatakan kepada jemaat di Efesus lah, seperti yang kita belajari. Ya, ya, ditulis sekitar tahun 60 ataupun 61 Masehi. Ya, itu mengenai dengan surat ini. Yang kedua, kita perlu belajar sedikit tentang keadaan di Efesus pada waktu itu. Efesus sebenarnya merupakan suatu tempat yang sangat terkenal sebab adanya Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis ini merupakan suatu dewi ataupun yang disembah sebagai lambang kesuburan, ya, lambang kesuburan. Jadi mereka kononnya kalau menyembah Dewi Artemis ini, maka apa yang mereka tanam itu agak subur lah, ya. Nah, itu. Dan selain daripada itu, ya, banyak kuil, ya. Di Efesus itu banyak sekali kuil-kuil yang menyembah tentang Dewi Artemis ini, dan ratusan pelacur bakti berada di kuil-kuil tersebut. Ya, ramai sekali, ratusan, ya, pelacur-pelacur bakti di setiap kuil lah, ya. Oke, karena pelayanan pelacuran itu, ya, sekurang-kurangnya kita mengetahui bahwa melalui pelayanan pelacuran itu sudah pasti Efesus bukanlah tempat keluarga yang bahagia. Ya, bayangkan saja, Anda seorang yang baru mengenal tentang Kristus, diajar tentang firman Tuhan, dan Anda sudah hidupi budaya Anda, budaya kehidupan kita ini yang awal itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita hidupi itu. Sudah pasti di dalam kehidupan kita itu akan ada peperangan secara pribadi. Ya, di dalam jiwa kita itu, ikut firman Tuhan ataupun ikut kebudayaan yang sudah lama. Dan hal ini sendiri berlaku di Malaysia, terutama sekali di Sabah. Ya, saya mau ambil contoh lah. Ya, suatu masa dulu, setiap tahun sebenarnya di Sabah ada satu pesta yang dipanggil Pesta Menuai. Dan tiba-tiba ada satu anjuran di situ, menganjurkan apa ini? Ya, menganjurkan, penganjur itu mau supaya setiap anak sungai yang utama, setiap sungai yang utama di Sabah dibuat satu upacara monagit, yaitu mengorbankan binatang dan darahnya ditumpahkan di setiap sungai itu. Gunanya untuk menyejukkan. Begitu. Tetapi itu sebenarnya sudah tidak boleh berlaku kepada orang Kristen. Maka terjadilah pertentangan. Dan yang menentang sendiri adalah termasuk saya sendiri. Ya, saya pergi kepada pihak berkuasa tempatan dan menyatakan pendirian saya bahwa hal itu sudah sepatutnya tidak boleh berlaku.
Sebab kita ini sudah menyembah Tuhan. Dan akhirnya terjadi satu konflik. Tapi puji Tuhan sebab Yesus beserta kita dan hal itu tidak terjadi. Nah, itulah sebahagian daripadanya ya. Jadi itulah kalau kita melihat kepada pelacur bakti ini memang dia boleh menyumbang kepada keluarga yang tidak bahagia. Jadi tidak heranlah kalau Paulus menulis surat di Efesus kepada jemaat di sana, terutama sekali dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dan pasal 6 ayat 1 sampai 9 itu. Saya percaya Paulus menulis surat ini kepada jemaat, bukan masyarakat keseluruhannya. Ya. So, itulah yang saya jelaskan sebentar tadi itu kan. Jadi surat, tapi macam mana pun saudara, surat Paulus ini juga sangat sesuai untuk seluruh keluarga di seluruh dunia. Sebab bukan Efesus saja yang mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Di tempat-tempat lain pun, biarpun tidak ada Dewi Artemis, tetapi manusia ini, ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perbuatan dosa itu sudah berleluasa. Ya, jadi itulah saudaraku. Jadi kenapa ya? Kenapa keluarga tidak harmoni? Sama ada di Efesus ataupun di seluruh dunia. Ya, selain daripada yang kita nampak di Efesus itu, sebenarnya banyak lagi faktor-faktor yang membuatkan keluarga itu tidak harmonis. Salah satu daripadanya, yang pertama sekali, ialah pasangan daripada latar belakang yang berbeda. Ya, pasangan daripada latar belakang yang berbeda. Mungkin si suami daripada latar belakang yang berbeda dengan si istri. Nah, sebagai contoh, ada anak yang diajar cara lemah lembut. Ya, katakanlah mungkin si istri ataupun si suami pada waktu kecilnya itu diajar oleh ibu bapaknya dengan cara lemah lembut, ya, ataupun dimanja, ataupun ada anak yang terus ditangking. Bayangkan kalau anak itu dari kecil ditangking, sudah tentu ada sesuatu yang boleh mempengaruhi pemikiran. Dia akan kecewa, dia akan tidak ada, ya itulah, banyaklah masalah. Ya, susah kita mau jelaskan. Ya. Kemudian yang seterusnya, ada juga anak yang dipanggil dengan panggilan yang tidak sepatutnya. Kalau kita manja-manjakan si anak itu dengan nama, oh si anak ini si sayang, sebegitu, itu tidak apa. Tetapi ada anak yang dipanggil lebih teruk daripada panggilan binatang. Kadang-kadang saya pernah mendengar, ya, orang tua anak itu, setan, iblis, monyet kau anjing. Aduh, padahal anak kandungnya sendiri. Jadi bayangkan itu, dia akan mempengaruhi pertumbuhan si anak itu sendiri sebenarnya. Ya, itu adalah yang pertama. Ya. Yang keduanya, akibat didikan yang tidak betul kepada anak atau ibu bapa yang menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Ini juga salah satu penyumbang kepada keluarga yang tidak bahagia. Anak itu juga apabila dia sudah dewasa dan dia berumah tangga, maka akan melahirkan rumah tangga yang baru yang sangat sukar sekali. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ adalah memberi kesan kepada anak-anak itu. Sikap ibu bapa, cara mendidik ibu bapa itu kepada anak itu bila dia menjadi dewasa dan dia berumah tangga, kesannya akan sampai kepada rumah tangga yang baru itu. Sebagai contoh ya, takut kepada orang ramai. Ada anak yang sudah dididik dengan cara yang tidak betul, satu dia takut kepada orang ramai. Ya. Sebagai contoh ibu bapa kata, jangan kamu keluar daripada bilik
kalau ada tetamu. Selalu begitu. Jadi anak itu akan berperan sajalah sampai orang keluar, apa ini tetamu keluar. Apa yang terjadi? Begitu juga bila dia sudah dewasa. Oke. Yang keduanya, suka memberontak. Kalau anak ini selalu ditengking, ya dimarah, dia tidak bersalah pun dia dimarah, dituduh itu ini, akhirnya dia memberontak. Dia akan memberontak. Dia dengar saja perkataan ibu bapa ataupun saudara mara, dia akan memberontak. Apabila dia bergaul dengan kawan-kawan dia, sebaya dengan dia, kadang-kadang itu juga akan membuatkan dia jauh lebih ganas lagi. Bermula daripada mana? Daripada ibu bapa. Yang ketiganya, suka mencuri, suka menipu, dan sebagainya. Kalau anak itu tidak dipedulikan, ya, tidak diberikan pakaian yang baik, dia nampak kawan-kawan dia mempunyai pakaian yang baik, kan? Nah, dia pun mau juga, mau sebaya dengan kawan-kawan dia, tapi dia tidak diberi perhatian oleh ibu bapa dia, maka akhirnya dia akan mencuri. Dan banyak lagi lah dia menipu, macam-macam lah perbuatan yang tidak baik. Dari mana puncanya? Daripada ibu bapa. Kemudian yang keempatnya, ya, anak tidak ada keyakinan diri. Kalau anak itu selalu ditengking, dimarah, ataupun kadang-kadang dimanja, terlampau manja, ya, dia tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kalau dia selalu ditakut-takutkan, dia tidak akan dapat memberi keyakinan kepada dirinya. Bahwa sebenarnya dia boleh melakukan itu. Sebesar manapun cabaran di dalam kehidupannya. Kalau dia dididik dengan cara yang betul, anak itu akan mempunyai keyakinan diri. Dan dia akan boleh berbuat apa saja. Dia akan lakukan sehingga dia berjaya. Tapi kalau tidak, dari kecil sudah dilemahkan semangat dia, itulah dia tidak akan ada keyakinan diri sendiri. Ya, jadi itulah saudara. Sebagai penutup lah, ya. Sebagai penutup, hampir semua pasangan yang baru kawin, ya, adalah pasangan tidak seimbang dan akan berlaku perkelahian dan tidak tentram lah, ya, perkelahian tidak tentram dan macam-macam lah, ya, di antara suami istri pasangan yang baru itu, ya. Tapi walau macam mana pun ada beberapa solusi, ya, ada beberapa penyelesaian asas lah, ya, penyelesaian asas yang mudah, ya, yang asas sekali untuk memperolehi rumah tangga yang harmoni. Ya. Sudah tentulah kalau berkawin baru mulai itu memang akan ada masalahnya. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab mereka baru saling belajar di antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau latar belakang didikan keluarga itu berbeda. Ya. Jadi mesti mereka mempunyai perbedaan. Kehidupan mereka itu tidak sama. Jadi apabila bertembung dua latar belakang yang berbeda ini, memang akan ada masalah. Tapi itulah kebaikan dia. Ada solusinya. Yang satu, yang pertama sekali, maksud saya, jangan cari pasangan berlainan pahaman agama. Ya, sebab agama ini akan mempengaruhi kehidupan seorang itu. Kadang-kadang penguasa-penguasa agama dia akan campur tangan di dalam rumah tangga kita. Ya. Dia akan campur tangan dan dia kata, oh ini yang betul, kamu punya ini yang tidak betul. Seperti itu. Jadi akan menyemarakkan lagi keadaan huru hara itu. Ya. Jadi kenapa? Itulah ajaran agama itu kan berbeda. Ya. Panduan hidupnya pun berbeda. Sebagai contoh lah. Ya, sebagai contoh, ada ajaran daripada agama lain, ya, yang membolehkan laki-laki kawin lebih daripada satu. Kan? Oke. Jadi katakanlah kalau si perempuan ini tidak sama agama dengan si laki-laki.
Dan si laki-laki baru kawin 2-3 bulan ataupun 1 tahun gak begitu, si laki-laki dia cari pasangan kedua. Sudah tentu yang si perempuan ini akan menghadapi masalah, tekanan. Ya. Dalam perkawinan bukan begitu, direncanakan bukan begitu. Tetapi kenapa boleh jadi begitu pula jadinya? Ya, ada perempuan kedua. Seperti itulah. Ya. Yang keduanya ada makanan yang tidak sama. Ya. Kau makan makanan ini. Ya. Saya makan makanan ini. Akhirnya akan ada mengatakan, kau jangan makan itu, saya tidak boleh makan. Seperti itu. Jadi ada kontrol lah di situ. Ya. Itu masalahnya. Itu akan menyebabkan rumah tangga itu tidak seimbang. Okay. Kemudian yang ketiganya, ya, cara berpakaian. Cara berpakaian, ada berpakaian yang kadang-kadang keluar pusat. Kalau perempuan lah kan, seperti itu. Kadang-kadang laki-laki dia pakai pakaian yang pendek dan macam-macam lah, ya. Dan itu juga menyebabkan masalah. Menyebabkan ketidakharmonian di dalam rumah tangga itu. Dari mana puncanya? Sebab berbeda fahaman agama. Berbeda fahaman agama artinya berbeda ajaran di dalam agama itu sendiri. Jadi ini kita kena perhatikan betul. Kita kena fikir betul-betul sebelum kita mengambil keputusan untuk berkawin dengan pasangan kita. Ya. Kemudian yang seterusnya, ya, cara menyembah Tuhan yang kita sembah pun tidak sama. Kau punya Tuhan itu patung, bah. Saya punya Tuhan itu yang betul-betul. Seperti itu. Ataupun, kau punya Tuhan itu saya tidak kenal. Kalau saya punya Tuhan, saya boleh kenal ini. Seperti itu. Jadi akan jadi konflik. Mula-mula mungkin satu gurauan, tapi akhirnya menjadi masalah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga tidak akan bahagia. Dari mana puncanya? Itulah. Bukan sama agama, bukan sama ajaran agamanya. Itu. Kemudian yang kedua, jangan cari pasangan latar belakang keluarga yang berbeda dengan kita. Ataupun keluarga dia itu mungkin, keluarga pasangan kita itu mungkin dia lebih kaya daripada kita. Jadi cara hidupnya pun berbeda sedikit dengan kita. Bukan berbeda sedikit, berbeda banyak. Ya. Mungkin dia suka makan makanan yang modern lah, sebagai contoh lah. Ya, kalau Anda mungkin dari kampung cuma makan ubi kayu, seperti itulah kan, makan ubi kayu rebus, ya, ubi kayu rebus. Tetapi pasangan Anda dia makan roti dengan macam-macam campurannya. Ya. Anda mungkin waktu pagi-pagi minum tapai, ya. Sementara kita punya pasangan itu dia mungkin suka minum susu seperti itu ataupun jus buah-buahan. Dan apabila kita masuk ke situ, kita menjadi stuck. Kita tidak tahu budaya itu. Itu jadi masalah besar kepada kita. Takkanlah kita bawa kita punya cara makanan, cara minuman kita itu ke sini minum mereka, kan? Itu juga jadi masalah di dalam rumah tangga itu. Ya, jadi masalah. Jadi itulah, ya. Taraf hidup itu kita kena samakan dengan level kita, ya. Ataupun kalau kita seorang itu dia mampu lakukan, oke, itu tidak apa. Kalau dia mampu berubah. Sebagai contoh, ada sekarang ini dunia sudah terbuka. Kalau dulu kita cuma mendengar suatu tempat. Sekarang ini masyarakat di dunia ini sudah boleh bergaul. Melalui apa? Pelancongan. Ya, ada pelancong daripada luar negara pergi tempat kita, lepas itu dia nampak kita ataupun kita nampak dia. Akhirnya jadilah komunikasi yang baik di antara kita. Bayangkan kalau budaya dia di sana jauh berbeza dengan budaya kita di sini. Tapi kita ambil keputusan untuk kawin. Bukankah itu suatu tekanan juga bagi kita? Ya, mampukah kita? Bayangkan sebagai contoh lah. Kita di sini biasa makan pakai tangan.
Tapi yang di sana itu biasa makan pakai chopstick ataupun sudu ataupun garpu. Bayangkan itu, kalau kita tidak biasa. Seperti itu saudara. Kan? Jadi itulah banyak sekali dia punya cabarannya di situ. Ya, sebab itu jangan cari pasangan latar belakang keluarga yang berbeda. Ya, latar belakang kebudayaan dia yang berbeda. Ya, taraf hidupnya mungkin dia lebih kaya daripada kita ataupun kita lebih kaya daripada dia. Itu kita kena pertimbangkan. Kita kena berwaspada. Ya, kalau kita mau membina satu keluarga yang bahagia, kena pikirkan itu semua. Kemudian yang ketiganya, ya, yang ketiganya yaitu bentuklah rumah tangga dengan satu toleransi. Ya. Yang pertama tadi, jangan cari pasangan berbeda pahaman agama. Kemudian yang kedua tadi, jangan cari pasangan latar belakang ataupun budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga ini, kalau kita sudah berada di dalam satu ataupun dua tadi itu, ya, kita sudah berkahwin, kan, dengan latar belakang budaya yang berbeda ataupun fahaman agama yang berbeda, kita kena bentuk rumah tangga kita itu dengan cara toleransi. Kita saling bertoleransi. Jangan terlalu menegakkan diri sendiri. Seperti itu. Sebagai contoh, kita hendaklah saling mengasihi. Saling mengasihi itu bermakna kita memaafkan. Ya, kita memaafkan dan kita bertimbang rasa. Itulah toleransinya. Yang keduanya saling memaafkan, ialah saling memaafkan. Kemudian yang ketiganya saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Ya, kalau dia rasa kalau kita nampak ke pasangan kita itu dia lemah, dia seakan-akan putus asa, maka kita ambil jalan macam mana mendekati dia dan mendorong dia. Seperti itu. Kemudian yang keempatnya, bersedia mengalah. Ya, kalau sudah ada suatu pertembungan di situ, ya, yang menyebabkan kita ada konflik di situ, ada masalah sudah di situ, ya, bersedialah salah satu daripada kita untuk mengalah pada waktu itu. Apabila keadaan sudah reda, maka kita akan pelan-pelan perbetulkan itu. Seperti itulah, ya. Kemudian seterusnya, ini sangat penting. Saling mendoakan. Kau berjauhan dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, tetapi engkau dan kamu, keluargamu, saling dekat di dalam doa kita. Dimanapun mereka berada, ataupun mungkin Anda seorang yang berdoa, maka bawalah mereka berdoa, doakan mereka. Seperti halnya dengan Ayub, ya. Ayub dia mendoakan dia punya anak-anak. Boleh baca dalam Ayub, kalau tidak percaya baca itu Ayub itu. Bagaimana dia mendoakan anak-anak dia kalau habis daripada berpesta-pesta dengan kawan-kawannya. Ya. Yang seterusnya, ya, saling setia. Kadang-kadang ada suami ataupun istri yang masih lagi digoda oleh orang lain. Ya. Ditanyalah, oh, kamu sudah kawin enggak? Jujurlah katakan, kan? Ya. Seperti itulah. Saling setia. Saling setia. Kemudian yang seterusnya, jangan suka jadi hakim. Wah, apabila nampak si pasangan dia begini, oh, kau tidak boleh buat begini. Tidak. Kita tengok, kita dengar, dan kita fikirkan. Kalau itu memang bertentangan dengan firman Tuhan, maka berdoa dulu bagaimana cara menyelesaikan. Jangan terus jadi hakim, tidak boleh.
Sebab dia akan menjadikan keadaan lebih teruk lagi. Ya. Kemudian yang seterusnya, jalinkan hubungan baik dengan mertua. Nah, ini penting juga ya. Sebab dengan menjalinkan hubungan yang baik dengan mertua, kita dapat melihat latar belakang sejarah keluarga itu. Selama engkau belum berkawin, belum masuk di dalam keluarga itu, engkau cuma tahu tentang latar belakang keluargamu. Jadi itulah masanya engkau mengetahui latar belakang keluarga pasanganmu. Seperti itu. Jadi engkau sendiri akan melihat perbedaan di antara keluargamu dan keluarga pasangan. Nah, itu penting, ya, penting untuk kita pelajari, ya. Jadi itulah saudaraku, kiranya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan wahyunya ke dalam jiwa saudara untuk memahami jauh lebih dalam tentang renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.